Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan sedikit komentar dari saya kali ini membacakan klarifikasi atau permintaan maaf Menteri UMKM tentang ajakan beliau untuk bikin produk KW. Saya pilih dari Detik Finance ya. Judulnya Maaf Menteri UMKM soal ajakan bikin produk KW. Ini maksudnya maaf Menteri UMKM, bukan singgung Cina dan Korea. Ditayangkan hari Rabu 22 Oktober jam 8 malam. Jurnalis yang menulisnya Retno Ayuningrum. Di sini ada gambar Pak Menteri UMKM, tapi saya tidak tahu dalam konteks pernyataan ini atau gambar dalam hal lain. Nah, beritanya begini. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM, Maman Abdurrahman, menyampaikan permohonan maaf ke publik usai pernyataan menuai sorotan serta kritikan karena dinilai mengajak pelaku UMKM memproduksi barang tiruan alias KW. Ia mengakui kesalahannya dalam menyampaikan yang seolah menunjukkan pihaknya mendukung UMKM produksi produk-produk KW. Dikutip nih pernyataan langsungnya, memang respons publik banyak sekali, rata-rata memang menyayangkan dan mengkritisi terkait isu barang KW ini, dan saya atas nama pribadi meminta maaf kalau sampai misalnya dipersepsikannya seperti itu, ujar Maman saat konferensi pers di kantornya Jakarta Selatan Rabu 22 Oktober 2025. Oh, berarti pernyataan maaf ini langsung dalam bentuk konferensi pers ya, jadi berarti dianggap penting nih oleh Pak Menteri. Nah, dilanjut lagi nih pernyataannya, tapi sebenarnya esensinya enggak itu. Jadi saya tuh minta maafnya begini, minta maafnya karena gua menggunakan analogi Louis Vuitton menjadi Louis Vuitton, terus Dyer menjadi Doir. Sebenarnya secara esensi bukan itu, jawab Maman. Maaf, tambah Maman ya. Maman meluruskan bahwa yang dimaksud dengan pernyataannya beberapa waktu lalu bukanlah agar UMKM benar-benar meniru 100% barang-barang terkenal, namun mencontoh inovasi produk dari negara lain seperti Cina dan Korea Selatan. Menurut Maman, pelaku UMKM perlu belajar dari praktek industrialisasi di Cina dan Korea Selatan. Ia menilai keberhasilan industrialisasi di kedua negara tersebut terjadi melalui konsep meniru produk negara lain kemudian memodifikasinya. Ia menegaskan praktek tiruan tersebut bukanlah meniru 100%, melainkan menggunakan prinsip amati, tiru, dan modifikasi, ATM istilah singkatannya. Selain itu, kata Maman, keberhasilan industri di Korea Selatan juga didukung oleh transformasi produk yang berkualitas. Hal serupa juga terjadi di Cina. Nah, begitu juga dengan Cina. Awalnya mereka, ini kutipan langsungnya, mereka membuat produk imitasi lalu mentransformasikannya menjadi produk berkualitas tinggi yang kini digunakan di banyak negara. Jadi secara esensi konsepnya kurang lebih seperti itu imbuhnya. Saya kasih komentar sedikit ya. Jadi ya kita menghargai ya betapa Menteri melakukan klarifikasi, minta maaf, tapi cara menjelaskan klarifikasi minta maafnya ini juga menimbulkan masalah baru ya. Jadi pertama, apa benar Korea dan Cina itu berhasilnya karena hal seperti itu, meniru dulu produk lain, kemudian memperbaiki kualitasnya. Ini memerlukan kajian, bacaan terhadap berbagai sebab keberhasilan di sana. Bisa jadi dalam konteks sub-industri tertentu mereka melakukan itu, tapi dalam banyak hal lain, baik itu UMKM atau industri manufaktur keseluruhan, mereka memang memiliki strategi pengembangan yang harus dicermati, baik itu perkembangan terkait dengan perbaikan teknologi produksi, kemudian perkembangan terkait dengan perluasan pasar yang berarti mencermati tren pasar di seluruh dunia, kemudian juga perkembangan. Nah, ini yang lebih penting,
dukungan negara terhadap aktivitas mereka. Dukungan negara kan macam-macam, terutama sekali dalam bentuk regulasi yang membuat mereka misalnya terlindungi untuk pada tahap-tahap tertentu dari serangan produk-produk asing misalnya. Yang kedua bisa juga dari dua negara itu bagaimana negara mengusahakan sedemikian rupa agar ongkos produksi mereka bisa turun, misalnya dengan memberikan mengembangkan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan mereka membeli energi sebagai alat sebagai salah satu bahan produksinya menjadi murah. Begitu juga logistik transportasi yang membuat mereka bisa memperoleh bahan yang lebih murah dan seterusnya. Jadi negara diregulasi juga ada, di perbaikan infrastruktur ada, termasuk infrastruktur energi dan logistik, dan ada juga seperti di Korea dan Cina dua-duanya sama itu membuat UMKM-nya bisa berkembang karena mereka membuat iklim ekosistem yang menjadi linkage ya antara yang besar, menengah, dan kecil, di mana masing-masing menguntungkan. Jadi bukan sekedar maksa kepada yang besar. Dan sebagian yang besar itu BUMN kalau kayak di Cina kan, itu memang ekosistemnya itu yang besar juga untung dengan kemitraan itu. Jadi saya kira terlepas kita mengapresiasi pernyataan maaf ini, loh, ini kenapa hal yang sebetulnya hanya taktik kecil dari proses perkembangan UMKM di negara tersebut yang diangkat beliau. Nah, dan yang lebih penting lagi ada ya, bahwa pelaku itu saya merasakan sebagai ekonom, kadang baik itu pemerintah maupun orang seperti saya ekonom yang kadang terlalu makro gini, tidak terlalu menghargai ya bahwa mereka itu lebih pinter. Saya harus mengakui produsen-produsen UMKM itu jauh lebih pintar dari saya di bidang teknis dia itu, sehingga saran dari saya jadi lucu ya. Saya ini juga salah seorang sempat lama di koperasi ya, konsultan dan sebagainya. Nah, ketika melihat di lapangan belasan tahun itu, kadang pelatihan-pelatihan dari Kementerian Koperasi, dulu kan UMKM dengan koperasi itu sama, ini berlaku juga untuk pelatihan UMKM. Itu jadi lucu, instruktur itu kalah pinter dengan pesertanya karena si pelatih atau apapun acara tersebut itu justru menjangkau hal-hal yang mereka itu secara alamiah luar biasa ya. Saya kira UMKM di Indonesia itu tidak kurang pinter, tidak kurang kreatif. Ya, mereka butuh dukungan yang sifatnya pada ekosistem, pada regulasi, pada pasar, pada bisa menekan biaya produksi mereka karena soal eksternal bukan pada internal mereka. Jadi ya masa kalau soal meniru apa itu tadi barang dari luar negeri nggak usah disuruh, kalau mereka kan tahu mana yang bisa ditiru, yang ditiru dalam tanda petik yang akan menguntungkan dan seterusnya. Jadi justru ini menurut saya Menteri UMKM memperlihatkan cara berpikirnya meskipun klarifikasi ya. Ini saya baca lagi. Nah, Maman menambahkan pihaknya tetap menjunjung tinggi hak kekayaan intelektual. Ia menyadari bahwa HKI, hak kekayaan tadi, sangat berarti bagi setiap orang. Karena itu ia menyampaikan permohonan maaf. Nah, dan kutipan langsung terhadap dia. Tapi berarti kan permohonan maaf ini lebih karena soal terkait dengan hak kekayaan yang beliau memang salah dalam konteks ini, itu betul. Tetapi sebagai Menteri UMKM, kesempatan untuk konferensi pers seperti ini lalu harus bisa memperlihatkan sebetulnya kebijakan dari Kementerian UMKM ini apa. Ini sudah maaf, mungkin karena menyenggol hak kekayaan intelektual ya, tetapi substansi dasarnya kan UMKM ini memang butuh tanda petik bukan bantuan ya, tetapi semacam kondisi yang memungkinkan mereka tumbuh kembang, karena kelebihan entrepreneur mau besar kecil atau sangat kecil itu adalah memang kemampuan mereka untuk berimprovisasi, memodifikasi, berinovasi dan seterusnya ya, dan iklim yang untuk itu yang diperlukan. Begitu juga kesulitan-kesulitan mereka tentang biaya produksi yang
lebih mahal karena kondisi eksternal, bukan karena tidak efisiennya dia, ini karena energi, karena logistik, karena dan macam-macam. Itu yang menjadi tugas Kementerian UMKM. Begitu juga ketika mereka harusnya bisa memperoleh ekosistem di mana yang besar, menengah, kecil itu terhubung ya, saling menguntungkan, bukan saling mematikan. Yang besar juga takut-takut ngajak yang kecil dan menengah kalau mohon maaf ini kebijakan Menteri UMKM-nya seperti itu kan. Sebenarnya kan bisa saja memproduksi barang yang asli, di mana asli tanda petik ya, misalnya merek tertentu yang diproduksi di Indonesia, karena kan beberapa merek internasional itu juga ada yang banyak yang diproduksi di Indonesia. Itu bagaimana menyertakan iklimnya ya, memungkinkan si perusahaan besar menggandeng UMKM itu untuk bagian dari produksi tersebut. Nah, ini malah jadi nggak ke sana ya. Ini saya baca lagi. Pernyataan tersebut bermula saat Maman menilai UMKM tanah air berdarah-darah. Ini oke ya, benar ada rasa beliau paham ini berarti. Nah, sayangnya kata dia ada segelintir oknum bea cukai yang bertindak di luar koridor. Akibatnya barang-barang yang sebenarnya ilegal bisa masukkan lain persoalannya kan. Yang ilegalnya diatasi bukan lalu dibuat imitasinya kan, seperti itu. Dan seterusnya. Nah, silakan dibaca berita lanjutannya, tetapi prinsipnya saya mengkritik gini ya, bahwa ini dengan cara ini berarti Menteri UMKM menambah lagi lah daftar menteri yang berkomentar, iya betul, kemudian minta maaf, tetapi tetap tidak substansi yang menjadi tanggung jawab dia diberikan gambaran solusi. Kita tidak tahu juga, tidak solusi seketika, tapi biar kelihatan lah. Ini sebetulnya Kementerian UMKM ini peran, tugas, fungsi, dan kebijakannya seperti apa. Justru dengan peristiwa-peristiwa seperti ini malah menambah masalah kan. Itu pendapat saya dari berita ini.